Ya, baik. Pada pertemuan ke-6, ini mungkin sedikit unik ya, karena kita akan membahas tentang sistem bilangan pada komputer. Yang dimana pada komputer sendiri biasanya mengenal istilah-istilah bilangan atau sistem bilangan yang dinamakan dengan oktal, biner, heksadesimal, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan sistem bilangan desimal, apa yang dimaksud dengan sistem bilangan biner, heksadesimal, oktal, dan lain sebagainya. Nah, jadi sistem bilangan atau number system adalah satu cara untuk mewakili besaran dari satu item fisik pada sistem komputer. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal. Ketika kita menghitung berapa jumlah buku, berapa jumlah buah rambutan yang kita miliki, nah itu menggunakan sistem bilangan desimal. Yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili satu besaran tertentu, di mana sistem bilangan tersebut dimulai dari angka 0 sampai angka 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai puluhan jari untuk dapat membantu perhitungannya. Logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu off dan juga on. Nah, ini angka biner ya. Jadi biasanya off itu direpresentasikan dengan angka 0 dan on itu direpresentasikan dengan angka 1. 0 itu false, 1 itu true. Jadi kalau misalnya mati itu false, kalau misalnya hidup itu adalah true. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary yang mempunyai dua macam nilai untuk mewakili satu besaran nilai. Selain sistem bilangan biner, komputer juga menggunakan sistem bilangan oktal dan juga heksadesimal yang mana kita nanti akan bahas satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke sistem bilangan yang dikenal oleh komputer, kita bahas dulu terkait dengan bilangan yang umumnya diketahui dan digunakan oleh manusia. Yang pertama adalah bilangan desimal. Sistem ini menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 sebagai representasi dari jumlah item. Sistem ini menggunakan basis 10. Bentuk nilai ini dapat berupa integer, desimal, atau pecahan. Contoh misalnya ketika saya memiliki angka 8598 dan 183,75. Nah, 8598 ini dapat kita artikan bahwasanya 8 di posisi paling kiri ini adalah 8000. 8000 karena memiliki 3 digit setelahnya. Nah, kalau kita representasikan di sini artinya 8 kali 10 pangkat 3 atau 8000. Lalu di digit kedua di sini ada angka 5. Nah, 5 di sini ini berarti 5 dikali 10 pangkat 2 karena memang di belakang 5 di sini terdapat 2 digit angka lagi 9 dan 8. Maka 5 dikali 10 pangkat 2 500. Jadi kalau misalnya desimal itu angka yang paling depan kita hitung dulu angka di belakangnya ada berapa. Misal di sini 8, angka di belakangnya ada 5, 9, 8, ada 3 kan? Nah, maka kita masukkan angka yang di belakang ini sebagai pangkat dari si 10-nya ini. Atau 10 pangkat N, di mana N sendiri adalah angka yang mengikuti angka tersebut, digit angka tersebut. Banyaknya digit angka yang mengikuti digit angka tersebut. Nah, ya tentu saja kalau 9 di belakangnya cuma 1 ya, jadi 10 pangkat 1, 9. Di sini 8, 10 pangkat 0, karena memang 8 di belakangnya tidak ada angka lagi. 10 pangkat 0 ya jelas 1. 8 kali 1, 8. Maka di sini artinya 859 adalah 8000 ditambah 500 ditambah 90 ditambah 8, yakni 8598. Sementara bilangan desimal yang bentuknya tuh floating point atau angka pecahan ya. 183,75 ya sama aja. 1 ya pangkatnya 10 pangkat 2 karena memang 1 di sini dia di belakangnya diikuti oleh 2 digit. 10 pangkat 2. 100, 8, 10 pangkat 1, 80. 3 pangkat 10 pangkat 0, 3. Nah, yang unik, kalau misalnya kita menemui angka di belakangnya, namun ternyata di depannya itu terdapat koma, maka kita dapat meminuskan. Jadi kebalikan dari si digit di belakangnya tadi. Kalau tadi kan 1 digit di belakangnya ada 2. Kalau di sini dia ada digit di depannya. Kita hitung. Kalau misalnya digitnya itu tidak ada sama sekali, kita tulis sebagai minus 1. Di sini makanya 7 kali 10 pangkat minus 1. Kalau digitnya di depan ada 1, makanya ditulis minus 2. Jadi 0,75 kan berarti di depannya ada 0 nih. Berarti itu ada minus 1. Kalau depannya 0,75 kan di depannya 5, di sini ada 0 sama 0,7. Nah, maka di sini 10 pangkat minus 2. Nah, kita kalikan dan kita jumlahkan, maka akan mendapatkan hasil 183,75. Lalu sistem bilangan biner.
Jadi bilangan binernya adalah bilangan yang difahami oleh komputer dan memang dipergunakan oleh komputer dari zaman awal komputer ditemukan. Karena memang komputer hanya mengenal istilah biner, yakni hidup untuk true dan mati untuk false. Sistem bilangan biner ini menggunakan dua macam simbol bilangan berbasis dua digit angka, yaitu 0 dan juga 1. Contoh misalnya kita memiliki angka 1001 ini. Ini digit biner gitu ya, bentuknya biner. Ini bukan berarti 1001 gitu ya, karena memang kita menggunakan sistem bilangan biner. Contoh kalau tadi desimal di sini di belakangnya ada angka 10, ini artinya angka desimal. Kalau misalnya belakangnya 2, di sini biner, angka biner. Nah, contoh misalnya 1001. Kita mulai dari 1 yang paling belakang. Jadi di sini yang atas ini adalah 1 yang paling belakang. 1 dikali, karena paling belakang di sini pangkatnya masih 0. 1 kali 2 pangkat 0, 1. Lalu 0, 0 kali 2 pangkat 1, 0. Kalau misalnya 1 berarti di sini 2 kan. Jadi kalau angka biner tuh digit pertama tuh kalau 0 ya dia 0. Kalau 1 nilainya 1. Nah, kalau digit kedua di sini kalau misalnya 0 ya dia 0. Kalau nilainya 1 dia 2. Digit ketiga kalau misalnya 0, 0. Kalau misalnya 1 maka 4, 2 pangkat 4 dan seterusnya. Jadi pangkatnya di sini dari urutan digitnya. Ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka di sini ketika di digit paling depan, 4 paling depan, maka di sini 1 dikali 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 8. Nah, akhirnya kita jumlahkan bahwasanya bilangan biner 1001 ini setara dengan angka desimal 9. Nah, ini ada 10-nya, ini berarti bentuknya desimal. Lalu istilah dalam bilangan biner. Jadi biasanya dalam istilah bilangan biner, ini bilangan biner itu yang cukup umum digunakan pada komputer. Misalnya pada kecepatan internet, megabyte per second, gigabyte per second, ini sangat menggunakan bilangan biner. Ataupun hierarki kapasitas dari memori. Misalnya memori 1 GB, 2 GB, 1 MB. Nah, ini menggunakan istilah bilangan biner juga. Nah, 8 bit biasanya itu setara dengan 1 byte. Jadi istilah 8 bit itu dikategorikan dalam istilah byte gitu ya. 1 byte itu ya 8 bit. Lalu 4 bit itu namanya 1 nibble. 1 nibble itu 4 bit. Sedangkan 1 word atau 1 kata itu 16 bit dan double word itu 32 bit. Jadi biasanya kalau 1 kalimat dalam komputer itu biasanya terdiri dari 16 bit gitu ya. Jadi bit itu merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner yang ya ini basisnya 2. Contohnya 100100111 memiliki panjang bit 4 bit. Kalau secara nibble ya, byte-nya 8 bit, word-nya 16 bit, dan word-nya itu 32 bit. Di sini ada 8 karakter ya, berarti 1 byte. Nah, bilangan oktal, sistem bilangan oktal menggunakan 8 macam simbol bilangannya. Jadi beda dengan desimal ya. Kalau desimal tadi 10, kalau oktal dia hanya 0 sampai 7. Nah, contoh misalnya di sini ada angka 12. Dapat kita artikan angka 12 pada bilangan oktal ini berarti 2 kali 8 pangkat 0. Ya, kalau 8 pangkat 0 ya 1. Ya 2 kali 1, 2. 1 kali 8 ini karena di sini ini ya, angkanya 1. Kalau 2 ya 2 kali kan. 1 kali 8 ya 8. Berarti hasilnya 10. Kalau misalnya di sini 22, berarti 2 kali 8 pangkat 0, 2. 2 kali 8 pangkat 1. Berarti 16. 16 tambah 2, 18. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan heksadesimal. Berbeda halnya dengan oktal dan juga desimal, heksadesimal di sini menggunakan 16 macam simbol. Jadi dari angka 0 sampai angka 9 dan 10 sampai 15-nya ini direpresentasikan dengan huruf. Yakni huruf A, B, C, D, E, dan juga F. Nah, angka heksadesimal pun ini biasanya digunakan pada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contoh ketika kita memanipulasi program, biasanya menggunakan cheat engine gitu ya. Nah, di sini biasanya kita akan disuguhkan address dari sistem operasi atau address dari program yang sifatnya angkanya ini heksadesimal gitu ya. Contoh misalnya di sini ada address C7 gitu ya, yang artinya C kita representasikan sebagai angka berapa nih? C berarti kan 10, 11, 12 ya. Berarti kan C itu di sini representasinya 12 gitu kan. Sementara 7 di sini representasinya adalah angka 7 itu sendiri. Maka di sini kita tuliskan 7 kali 16 pangkat 0 ya 1 ya. 7 kali 1 ya 7.
Sementara C di sini direpresentasikan dengan 12 dikali 16, yakni 192. Maka kita totalkan, maka angka heksadesimal atau alamat heksadesimal C7 di sini setara dengan 199 di angka desimal. Nah, ternyata bilangan sendiri dapat kita konversi menjadi beberapa bentuk. Misalnya dari bilangan desimal kita ubah menjadi biner, oktal, heksadesimal, baik pun itu oktal ke desimal, biner, heksal, biner ke desimal, oktal, heksadesimal, dan bilangan heksadesimal ke desimal, biner, dan juga oktal. Nah, ini kita bisa lakukan. Contoh, kita ingin konversi bilangan desimal ke bentuk biner, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2, kemudian sambil sisa pembaginya. Contoh, misalnya kita punya angka desimalnya 45. Nah, karena si base-nya itu biner itu adalah 2, ya kita bagi aja 2. 45 bagi 2, hasilnya adalah 22, sisanya 1. Kan 45 itu kalau misalnya kita tidak baginya dalam bentuk koma ya, atau tidak bentuk desimal, itu biasanya ya kita menghasilkan sisa bagi ya, ada sisa baginya. Kan 45 bagi 2 ya 22, sisa baginya 1, karena memang 1 tidak bisa dibagi 2. Nah, maka di sini kita tulis dulu sisa baginya 1. Lalu 22 bagi 2, sisa baginya 0, karena memang 22 habis dibagi 2. 11 dibagi 2 ada sisa baginya 1. 5 dibagi 2 ada sisa baginya 1. Kan 5 dibagi 2 ya 2. 2 kali 2 4, sisa baginya 1 kan, 1 tidak bisa dibagi oleh 2. 2 dibagi 2, sisanya 0 tentu saja. Nah, dari urutan-urutan ini kita bisa tuliskan angka desimal ini menjadi rangkaian angka biner. Nah, kita mulai angka depannya dari angka yang paling atas di sini. 101101. Nah, maka konversi bilangan desimalnya adalah 101101. Lalu kita ubah desimal menjadi oktal. Ya, kalau oktal kan base-nya 8, ya udah kita bagi aja 8. 385 dibagi 8, ya udah kan berarti kita tinggal cari sisa baginya. 385 bagi 8 ya 48, sisa baginya 1. 48 bagi 8, sisa baginya 0. Ya udah berarti hasil angka binernya itu yang kita dapatkan adalah 601. Jadi kita dapatkan dari sini ya, hasil paling bawahnya ini, sisanya. Jadi kalau misalnya di sini mungkin 49, 6 plus sisa 1 kan, berarti 611. Nah, di sini kita tuliskan yang paling bawahnya kalau oktal ya. Nah, lalu sekarang kalau desimal ke heksadesimal, yaitu caranya dengan membagi heksadesimal ya per 16-nya. Berarti kan base heksadesimal itu 16 ya. Kita bagi aja 16. 1583 kita bagikan dengan 16, maka hasilnya ada 98. Sisa baginya adalah 15. Dan 96 dibagikan 16, maka hasilnya adalah 6. 96 dibagi 16 ya 6 ya. Sisa baginya adalah 2. Maka di sini kita bisa tuliskan 6 yang paling bawah di sini, sisa baginya 2, dan F. F ini representasi dari 15 ya, karena kan 15 itu direpresentasikan di heksadesimal adalah F ya. Nah, begitu ya rekan-rekan. Oke. Lalu sekarang biner ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Contoh misalnya, kalau misalnya bit ke desimal ya ini aja kan, berarti kalau yang paling belakang ya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ya berarti kan di sini 2 pangkat 0 ya 1, 1 kali 1 ya 1. 2 pangkat 2 kali 0 ya 0, 2 pangkat 3 kali 0, 0, 2 pangkat 4 kali 1 ya 2 pangkat 4 ya 8 gitu kan. Berarti kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 9. Lalu dari biner ke oktal ada 2 cara. Yang pertama kita ubah dulu biner ke desimal lalu ke oktal. Contohnya 1001 ini kita ubah dulu dari biner gitu ya, menjadi bentuk desimal. Desimalnya kita dapatkan 9. Lalu kita ubah dari bentuk desimal ini menjadi bentuk oktal ya. Kita lakukan pembagian, kan desimal ya, base-nya 10 dibagi 8 saja. Kan berarti kita, misal di sini saya contohkan ya, base-nya 9 kan 10 gitu ya. Ini desimal ya. Diubah menjadi oktal ya, berarti kan sisa bagi dari 8 ya. Sisa bagi dari 8 itu 9 dibagi 8 ya 1. Sisa baginya itu 1 gitu kan. Maka di sini 1 kan 11. Nah, caranya seperti itu. Jadi mengkonversinya dia melalui desimal dulu, biner ke desimal baru ke oktal. Lalu mengkonversi tiap-tiap 3 buah di biner yang melalui
dari bagian belakang. Contoh misalnya 1101010100 ini dalam bentuk biner ya. Kita ubah menjadi heksadesimal. Kita bagi terlebih dahulu menjadi 3 digit. Contoh misalnya 100. 100 itu kan kita mulai dari belakangnya kan. 0 itu berarti 2 pangkat 0, yang tengah ini 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 4. Nah, ini yang belakang. Lalu yang tengahnya 10 ya 0 pangkat 2 0 dikalikan 2 pangkat 1 ya hasilnya 0. 2 pangkat 2 dikalikan 1 ya 2. 2 pangkat 3 dikalikan 0 ya 0, maka hasilnya adalah 2. Jadi 1101010100 ini didapatkan hasilnya adalah 324 dalam bentuk oktalnya. Lalu dalam bentuk heksadesimal biner ada 2 cara juga. Yang pertama ya caranya sama ya. Biner ke desimal dulu, dari desimal baru kita ubah jadi heksadesimal dengan base-nya 16. Berarti kan kita ubah dulu ini ya jadi 212 ya 212, kita cari sisa baginya. Sisa bagi dari 212 kan ya base-nya kan di sini dibaginya 16 ya, 16. Berarti 16 kalikan berapa sehingga nanti akan dapatkan ternyata heksadesimal adalah D4. D4 D itu berarti 10 kan A, B, C, D. Berarti ini 14 ya, 14. Nah, sisa baginya berapa tuh ya? 14 kali 16. Nah, pokoknya nanti kita dapatkan heksadesimalnya adalah D4. Atau langsung mengkonversinya di mana kita konversinya ini berbeda dengan konversi biner ke oktal. Biner ke heksadesimal ini kita pecahnya menjadi 2/4 ya. Kalau di sini kan per 3. Kita ubahnya per 4. Nah, dari per 4 ini ya kita hitung angka binernya. 010 itu ya setara dengan 4. Dan 1101 ini kan 1 berarti 1 dikalikan 2 pangkat 1. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 2 dikalikan 0, 0. 2 pangkat 3 dikalikan 1. 2 pangkat 3 itu 8, 9 berarti kan totalnya. 9 berarti ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. 9 tambah 16, 9 tambah 16, 25 ya, 25. Maka kita dapatkan hasilnya adalah D4. Nah, ini oktal ke desimal yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bilangan dalam bilangan dengan position value-nya. Oh, sorry, di sini tadi bukan 25 ya, 15. 15 itu D ya. Lalu di sini oktal ke desimal yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bilangan dalam bilangan dengan position value-nya. Contoh di sini ada angka oktalnya itu 12. Oktal kan base-nya 8. Kita ubah aja ke bentuk desimal kan. Kalau desimal ya udah base-nya kan 10. 8 kali 0 ya akan didapatkan seperti ini ya. Lalu oktal ke biner, untuk oktal ke biner kita bisa ubah dulu ke desimal lalu ke biner, atau kalau cara yang kedua kita bisa melakukan pembagian 2 sehingga menghasilkan angka sebagai berikut. Lalu ini oktal ke heksadesimal sama ya, melalui desimal dulu lalu ke heksa. Lalu kita bisa juga lakukan oktal diubah dulu ke biner, lalu baru diubah ke heksadesimal. Lalu ini heksadesimal ke desimal ya, tentu saja ini sangat mudah ya. Heksadesimal, lalu ini heksadesimal ke biner ya. Bisa melalui desimal dulu atau caranya langsung. Dan heksadesimal ke oktal, bisa desimal ke oktal atau heksimal ke biner oktal dulu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sistem bilangan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.